Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto. Hari ini kita akan melanjutkan serial optimalisasi nilai IKPA di indikator yang ketiga, yaitu penyerapan anggaran. Nah, di penyerapan anggaran ini bobotnya 20%, tapi memang ada beberapa hal yang baru nih. Ada tiga item sih yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulanan. Nah, triwulanan ini dihitung dari jenis belanjanya. Jadi misalkan nih NKPAT-JBX, berarti nilai kinerja penyerapan anggaran triwulanan jenis belanjanya apa. Nah, itu perhitungannya seperti apa? Itu PA ini adalah penyerapan anggaran. Anggaran misalkan triwulan 1 dibagi target anggaran triwulan 1 dikali pagu per jenis belanja dibagi total pagu kali 100%. Ini rumusnya. Kemudian nilai IKPA penyerapan anggaran seluruh jenis belanja. Kalau yang ini nanti dihitung per jenis belanja, nanti ini digabung. Nah, nilai kinerja penyerapan anggaran triwulanan berapa? Triwulanan misalkan triwulan 1 berarti NKPAT jenis belanja 51, 52, 53, 57. Kemudian nilai IKPA penyerapan anggaran triwulanan. Nah, inilah yang nilai IKPA inilah yang akan kita hitung. Nah, ini. Caranya hitungnya gimana? Nah, ini. Target kita sebelum itu kita melakukan target. Ini targetnya default ini ya. Jadi misalkan nih belanja pegawai triwulan 1 20, 50, 75, 95. Ini akumulatif ya. Jadi 20 ini triwulan 2 itu 50, berarti di triwulan 2 harusnya cuma 30%, harusnya 30%. Triwulan 3 25%. Nah, triwulan keempat 20%. Jadi malah justru yang paling besar adalah di triwulan kedua. Ini harus kita genjot untuk belanja pegawai. Kemudian belanja barang 15, 50, 70, 90. Jadi di triwulan 2 hanya butuh 35. Di triwulan 3 butuh 20, ini 20. Balik lagi. Belanja barang berarti digenjotnya di triwulan kedua. Belanja modal 10 langsung ke 40, 70, 90. Kalau belanja modal lebih condongnya kita di triwulan kedua dan triwulan ketiga, yaitu sebesar 30%, 30%. 70, ingat 70% ini bersifat akumulatif dari triwulan 1 sampai triwulan. Kemudian kalau bansos 25, 50, 75, 95. Ingat triwulan keempat ini akumulatif. Inilah untuk target yang sudah ditentukan. Nggak bisa digeser lagi. Nah, ini penjelasannya adalah penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Jadi hitungannya triwulanan, bukan bulanan. Triwulanan. Kemudian nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Jadi jenis belanja, masing-masing jenis belanjanya dihitung terlebih dahulu. Kemudian target penyerapan anggaran triwulan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja. Seperti tadi ini, dia sudah ditentukan, nggak bisa lagi. Pagudipa yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah Pagudipa pada hari ke-10. Misalkan untuk bulan Februari untuk triwulan 1, April triwulan kedua, bulan Juli ini adalah di triwulan untuk bulan Juli itu untuk triwulan ketiga, khusus triwulan keempat mengikuti Pagudipa yang berlaku pada akhir periode berkenaan. Jadi misalkan nih untuk di triwulan 1 pagu yang perhitungan target dan nilai kinerja pagunya itu berarti hari ke-10 bulan Februari itu akan sebagai patokan untuk menghitung pagu dipa triwulan 1. Yang hari ke-10 bulan April itu untuk triwulan kedua, hari ke-10 bulan Juli itu untuk triwulan ketiga. Tapi khusus triwulan keempat ini sampai akhir. Pengujian data dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Jadi itu istilahnya pagu yang dihitung. Jadi misalkan nih pagunya di Februari, pagu di Februari, setelah Februari ada revisi, berarti yang dihitung tetap yang di Februari. Satker BLU tidak termasuk dalam objek penilaian kinerja penyerapan anggaran. Nah, ini Satker BLU. Sekali lagi Satker BLU tidak termasuk. Aman berarti untuk Satker BLU. Kemudian kita lanjutkan di bagian ilustrasinya. Nah, ilustrasi.
Nah, ini Satker ABC memiliki komposisi pagu belanja target penyerapan anggaran dan realisasi anggaran triwulan tahun anggaran 2024 nih. Misalkan nih jenis belanjanya 51, 52, 53 triwulan 1, pagunya 250, 250, targetnya itu 20%, 15%, 10%. Jadi targetnya 20% dari 250 ini kan targetnya berarti penyerapannya harus 50, harus untuk 52 harus 30, 53 harus 5. Begitu juga untuk triwulan keduanya juga seperti itu. Pagunya berapa, targetnya berapa. Ini 125. 125 ini berarti kita hanya butuh 75 realisasi di triwulan kedua karena target ini bersifat akumulatif. Begitu juga sampai nanti di triwulan keempat nih. Ini pagunya akan berbeda-beda nih. Pagu triwulan 4 jadi 300, jadi ini masih 300, ini 250. Jadi pagu 251-nya berubah dari triwulan kedua ke triwulan 3. Inilah target sampai di triwulan keempat. Nah, ini ilustrasinya. Ini kita langsung ke, jadi untuk indikator penyerapan anggaran ini fokusnya kita di triwulanan. Januari, Februari boleh dihitung, boleh. Itu hanya untuk memastikan bahwa kinerja nanti di bulan Maret itu tidak berat. Jadi bisa dikontrol dari controlling datanya bisa per bulan, tetapi dihitungnya itu fokus di triwulanan. Misalkan di Maret. Nih, kita contohkan. Penyerapan anggaran triwulan 1. Nih, misalkan nih, kita contohnya ini. Triwulan 1, 51, 250, 250. Jadi karena targetnya adalah 20%, 15%, 10%, jadi target realisasinya harus 51, 50, 30 sama 5. Nah, proporsi pagunya itu ya ini 50-40%. Jadi proporsi pagu adalah 250 dibagi total pagunya. Total pagunya ini kan 500, berarti 250 dibagi 50, totalnya proporsinya itu 50% untuk 51, 52 itu 40%, 53-nya 10%. Nah, karena ada proporsi ini, sedangkan targetnya di sini, berarti ini kita pastikan ini realisasinya misalkan di triwulan 1 realisasinya sudah kalau 51 60, 24 setengah 7. Terus perhitungannya PA triwulan 1 gimana? PA triwulan 1 belanja pegawai yaitu 60. 60 ini realisasi dibagi target. Ini 60 realisasi dibagi target. Nah, 50 kali 100. Jadi 120, tapi angka maksimalnya adalah 100. Nilai kinerja maksimalnya 100. Tidak ada belanja realisasi 120, tidak. Walaupun di atas 120 hitung maksimalnya 100. Belanja barang juga gitu, realisasinya 24,5. Realisasinya 24,5 dibagi 30, bagi 30 itu adalah targetnya 30. Kemudian kali 100, 81,67. Tapi kalau 81,67 berarti dihitung tetap 81,67. Belanja modal juga gitu, realisasinya 7, targetnya 5 kali 100, nilai targetnya 140. Nilai kinerja maksimalnya adalah 100. Kemudian nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulan 1. Tertimbangnya ya, ini per jenis belanjanya, ini tertimbangnya. Tertimbangnya itu seperti apa? Adalah nilai penyerapan anggaran triwulan 1 dikali proporsi pagu. Nah, nih misalkan nih, belanja pegawai nilainya 100. Proporsi pagunya berapa? Nih, proporsi pagunya 50. Berarti dia dapat angka 50. Kemudian belanja barang nilai IPA-nya nilai penyerapan anggarannya 81,67 dikali proporsinya. Nah, ini 40%. Berarti 32,67. Kemudian belanja modal 100 dikali 10 berarti angkanya 10. 10% ini proporsi pagunya. Ini 10. Nilai totalnya seluruh jenis belanja adalah belanja pegawainya 50, belanja barangnya 32,67, ini 10, ini sama di sini nilai. Totalnya 92,67, 92,67. Jadi nilai IKPA triwulan 1 adalah 92,67. Nah, terus
Contoh berikutnya adalah di triwulan kedua. Di triwulan kedua sama halnya tadi, bagus ditentukan targetnya ini sudah pagunya ini dihitung seperti tadi, hari ke-10 bulan Juli ini datanya. Kemudian ini targetnya, ini sudah defaultnya, nggak bisa diubah. Karena targetnya persentase inilah target realisasinya. Proporsinya berubah karena apa? Pagunya berubah dari misalkan ini 51-nya 250, tapi 52-nya berubah jadi 250. Makanya proporsinya jadi berubah. Yang tadinya triwulan 1 50 40 10, ini 45,45, 45,45 sama 9,09. Sedangkan sampai dengan triwulan 2 realisasinya itu 164, 63,5, 22. Nih. Terus bagaimana ngisi PA-nya ini? PA triwulan 2, kita hitung PA triwulan 2. Ingat, ini adalah hitungnya adalah per triwulanan. Tapi data yang realisasi ini adalah data realisasi yang ini adalah akumulatif. Misalkan ini belanja pegawai 164, realisasi 164 dibagi 125 yaitu targetnya. Kali 100%, dapatnya 131,20. Ingat, di atas 100 mendapatkan nilai maksimal 100. Sedangkan belanja barang, realisasi belanja barang 63,5. Targetnya 125, tinggi banget karena ada kenaikan tadi. Jadi totalnya 50,80. Sedangkan belanja modal 22, realisasi targetnya 20, berarti 110, jadi maksimalnya 100. Terus kemudian nilai kinerjanya tertimbangnya gimana? Seperti tadi, seperti yang di triwulan 1, belanja pegawai nih 100 dikali proporsi pagunya. Nih 45,45 nilainya 45,45. Belanja barang 50,8 dikali proporsi pagunya 45,45, totalnya 23,09. Belanja modal juga seperti itu, 100 dikali proporsi pagunya 909 jadi 0,9. NKPAT, nah jadi nilai kinerja penyerapan anggaran tertimbang triwulan kedua seluruh jenis belanja dihitung dari belanja pegawai ditambah belanja barang ditambah belanja modal. Ini data ini tuh habis sama dengan yang di sini. Jadi totalnya 77,63. Makanya NKPAT seluruh jenis belanja di triwulan ketiga itu triwulan kedua 77,63. Nilai IKPA-nya gimana? Kalau triwulan 1 langsung dihitung triwulan 1, kalau triwulan kedua dihitung rata-ratanya. Triwulan 1 dapat berapa? Triwulan 1 dapat 77,63. Nih, triwulan 1 didapat 92,67 nih. Kemudian triwulan kedua ditambah 77,63 nih baru dibagi 2. Jadi dapatnya 85,15. Jadi nanti triwulan ketiga juga dihitung. Triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, triwulan ketiga dibagi 3 rata-rata. Berarti untuk triwulan 1 92,67, triwulan kedua 85,15. Jadi turun dia. Jadi triwulan kedua itu dia tidak hanya nilainya 77,63, tapi nilai IKPA untuk indikator penyerapan anggaran 92,67 ditambah 77,63 rata-ratanya 85,15. Selanjutnya, strategi optimalisasi IKPA Satker terkait dengan penyerapan anggaran. Apa saja sih yang bisa Satker lakukan untuk mengoptimalisasi IKPA Satker terkait dengan penyerapan anggaran? Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Ini baik lagi anggaran kita itu adalah kita yang merencanakan, jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan rencana kita. Gitu. Kuncinya tuh di situ, dan kuncinya itu sebenarnya ada di triwulan kedua. Kemudian melakukan percepatan belanja khususnya untuk belanja barang dan modal dan proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran ini. Ini memang masalah klasik ya. Kita realisasikan apa-apa itu di triwulan ke-1. Baik itu yang belanja barang ataupun modal itu untuk pengadaan-pengadaan yang mungkin sifatnya LS atau pengadaan yang sebenarnya sudah diminta dari Satker itu misalkan pengajuannya dari setahun atau 2 tahun yang lalu.
Berarti kan satker ini butuh, berarti harus cepat direalisasikan. Kemudian mengoptimalisasi penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Jadi penyerapan anggaran itu tidak terlepas dari perencanaan dan eksekusi. Jadi perencanaannya berapa, apa yang direncanakan, itulah yang kita laksanakan. Terutama untuk anggaran-anggaran yang bersifatnya usulan. Usulannya apalagi usulannya itu benar-benar dari Satker itu sendiri. Jadi mungkin itu terkait dengan strategi peningkatan baik itu dari bobotnya, targetnya, dengan info-info yang penting terkait dengan apa itu indikator penyerapan anggaran yang bersifat triwulanan, ini sudah pasti triwulanan dan bersifat perhitungnya per jenis belanja, dan targetnya itu sudah ditentukan, dan lebih banyak targetnya itu kita fokuskan di triwulan kedua dan triwulan ketiga. Kemudian inilah ilustrasinya, sudah kita bahas dari triwulan 1, triwulan 2, kemudian yang terakhir adalah strategi optimalisasi IKPA Satker. Sekian penjelasan kami terkait dengan optimalisasi IKPA Satker penyerapan anggaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.